Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah unit operasi 2, serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan saya RR Nabila Nindya Mustika Prabaswari, dengan nomor NIM 3 digit terakhir 110, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Simulasi Efisiensi Hidrolisis Pompa Air Sentrifugal Menggunakan Scilab. Jadi, pompa sentrifugal itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem perpompaan, baik di industri maupun rumah tangga. Kinerja pompa tidak hanya ditentukan oleh debit dan head, tetapi juga oleh efisiensi hidrolisis. Efisiensi ini dipengaruhi oleh adanya kerugian hidrolisis, misalnya seperti impeller, volut, atau saluran. Melalui simulasi numerik menggunakan Scilab ini, nantinya kita akan dapat menganalisis performa pompa secara lebih mudah dan murah dibandingkan dengan uji coba laboratorium. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya angkat. Yang pertama, bagaimana memodelkan hubungan debit, head, daya, dan efisiensi pompa. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan perangkat lunak Scilab dalam simulasi efisiensi. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil simulasi dapat menentukan titik kerja pompa dan efisiensi maksimum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat model matematis hubungan antara debit dan head, serta efisiensi pompa. Selanjutnya, melakukan simulasi di Scilab untuk menentukan titik-titik kerja dan efisiensi maksimum. Dan yang terakhir, menyajikan grafik hubungan debit, head, dan efisiensi sebagai dasar analisis performa pompa. Terdapat beberapa poin penting dari tinjauan pustaka. Pompa sentrifugal bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal impeller untuk mengalirkan fluida. Kurva efisiensi pompa pada teori umumnya berbentuk parabola, yaitu rendah di debit kecil, maksimum di debit optimal, lalu turun di debit besar. Simulasi numerik, baik dengan CFD maupun Scilab, telah banyak digunakan untuk menganalisis performa dari pompa tersebut. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan pengaruh desain impeller, diffuser, serta variasi kecepatan putar terhadap efisiensi pompa. Dalam penelitian ini digunakan pemodelan matematis berupa kurva pompa dan kurva sistem. Kurva pompa mengikuti persamaan H0 dikurangi KQ kuadrat, sedangkan kurva sistem terdiri dari head statis ditambah FQ kuadrat. Efisiensi dihitung dari perbandingan daya air terhadap daya poros. Kemudian implementasi di Scilab-nya itu sendiri menggunakan parameter contoh dengan H0 itu 30 meter, K-nya 8.000, head statis 5 meter, dan F-nya itu 5.000. Kemudian dibuat grafik pompa, kurva sistem, serta efisiensi untuk menentukan titik kerja. Dari simulasi diperoleh bahwa kurva pompa menurun seiring bertambahnya debit, sedangkan kurva sistem meningkat karena rugi gesek. Perpotongan keduanya menghasilkan titik kerja pada debit 0,44 meter kubik per detik dan head 14,512 meter. Sedangkan efisiensi maksimum yang diperoleh adalah 83,33% pada debit sekitar 0,001 meter kubik per detik. Jika kita bandingkan dengan teori, kurva efisiensi pada hasil simulasi ini tidak berbentuk parabola, melainkan cenderung mendatar. Hal ini terjadi karena model perhitungan yang digunakan itu masih sederhana, dengan asumsi rugi mekanis konstan. Namun, simulasi ini tetap bermanfaat karena bisa memberikan gambaran awal seperti besarnya efisiensi pompa. Untuk hasil yang lebih realistis, ke depan perlu ditambahkan faktor rugi-rugi mekanis dan volumetris yang lebih detail. Jadi, kesimpulannya, simulasi menggunakan Scilab telah berhasil memodelkan hubungan debit, head, daya, dan efisiensi pompa sentrifugal. Titik kerja ditemukan pada Q bintang 0,44 meter kubik per detik dan H bintangnya 14,512 meter. Efisiensi maksimum yang diperoleh sekitar 83,33%. Pemodelan ini efektif sebagai studi awal sebelum uji coba eksperimen dilakukan.
Untuk penelitian selanjutnya, model dapat dikembangkan dengan memperhatikan variasi desain empeler, kecepatan putar, serta rugi mekanis dan volumetris. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.